Ini apakah lulusan PPK dari Prajabatan ini bisa daftar P3K 2022? Kemudian apakah lulusan PPK dalam jabatan itu bisa daftar P3K 2022? Dan siapa saja kategori peserta lulusan PPK dalam seleksi P3K Guru 2022 ini, bagaimanakah peluang untuk lulusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Bagi teman-teman yang bertanya pada kolom komentar di video sebelumnya terkait tentang kategori lulusan PPK yang bisa mendaftar P3K tahun 2022 itu kira-kira yang seperti apa? Karena kan kalau misalkan kita mengacu pada kata-kata lulusan PPK, itu tentunya kita selalu berasumsi bahwa lulusan PPK ini adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Selanjutnya, untuk lulusan PPK mendapatkan sertik itu diperoleh dari mereka mengikuti PPK Prajabatan dan juga mengikuti PPK dalam jabatan. Nah, tentunya untuk mekanisme dan juga persyaratan bisa mengikuti PPK Prajabatan dan dalam jabatan itu sangat berbeda. Nah, kira-kira dari kategori lulusan PPK yang bisa daftar P3K 2022, ini apakah lulusan PPK dari Prajabatan ini bisa daftar P3K 2022? Kemudian apakah lulusan PPK dalam jabatan itu bisa daftar P3K 2022? Dan siapa saja kategori peserta lulusan PPK dalam seleksi P3K Guru 2022 ini, bagaimanakah peluang untuk lulusnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama di sini kita bahas dulu apa sih perbedaan lulusan PPK dalam jabatan dan juga PPK Prajabatan. Nah, di sini kita kutip dari detik.com, disampaikan bahwa untuk PPK Prajabatan itu adalah lulusan S1 atau D4, baik itu jurusan kependidikan maupun non kependidikan yang belum mulai mengajar atau menjadi guru. Seorang alumnus S1 atau D4 non kependidikan ini memang bisa mengajar, tapi harus melewati tahap PPK Prajabatan. Program PPK Prajabatan itu bisa diikuti di lembaga pendidikan tenaga kependidikan ya, LPTK terdekat. Namun LPTK yang bersangkutan ini harus sudah dirujuk dia atau ditunjuk Kemendikbud, dan memang memiliki program studi sesuai dengan jurusan yang terkait. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran PPK Prajabatan yang dibiayai oleh pemerintah, ini sudah dibuka ya, dan nanti bukanya sampai tanggal 30 Juni. Untuk tutorial cara daftarnya bagaimana sudah saya sediakan pada video sebelumnya. Kemudian untuk PPK dalam jabatan. Nah, PPK dalam jabatan ini tentunya berkebalikan dari yang sebelumnya ya, bahwa untuk PPK dalam jabatan inilah untuk para lulusan S1 maupun D4 jurusan kependidikan dan non kependidikan yang sudah berstatus sebagai guru di suatu satuan pendidikan. Nah, status ini bisa berupa PNS maupun juga non PNS. Yang penting ini sudah mengajar dan tercatat pada Dapodik Pendidikan ya, atau Dapodik ya, data pokok pendidikan atau Dapodik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan yang sangat signifikan dari PPK Prajabatan dan dalam jabatan. Kalau PPK Prajabatan itu guru baru yang belum mengajar, belum terdaftar di Dapodik. Kalau yang PPK dalam jabatan itu adalah yang sudah terdaftar di guru dan sudah terdaftar di Dapodik. Dikarenakan untuk bisa mendaftar PPK dalam jabatan itu syarat utamanya harus sudah terdaftar di Dapodik, teman-teman. Nah, berikutnya, apakah lulusan PPK Prajabatan ini bisa daftar P3K 2022, dan apakah lulusan PPK dalam jabatan ini bisa daftar juga? Siapa saja kategori peserta lulusan PPK dalam seleksi P3K 2022 ini? Nah, di sini kita buka kembali Permen-Pan RP nomor 20 tahun 2022, yang mana nanti dalam mekanisme seleksinya dari formasi yang tersedia nanti akan dilakukan penempatan ya. Ini adalah bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, yang mana di sini juga terdiri dari teman-teman untuk lulusan PPK ya. Nah, untuk lulusan PPK ini juga termasuk dalam kategori ini. Jadi yang sudah lulusan PPK yang sudah mengikuti seleksi tahun kemarin dan sudah lulus passing grade, maka nanti langsung penempatan. Kemudian di mekanisme yang kedua, inilah posisi teman-teman lulusan PPK. Nah, di sini nanti bagi teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran ya, untuk pendaftar baru nanti masuk dalam bagian yaitu seleksi tes ya. Nah, di sini untuk peserta dalam seleksi CAT UNBK ini, maka nanti pesertanya salah satunya adalah lulusan PPK.
Nah, siapa saja yang bisa daftar sebagai status lulusan PPG ini teman-teman? Seperti yang kita kutip dari Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, di sini dibagi ke dalam pelamar untuk yang prioritas dan juga pelamar umum ya. Pelamar prioritas 1 ini teman-teman yang lulusan grade termasuk dari teman-teman yang lulusan PPG sudah memenuhi ambang batas. Bagi teman-teman lulusan PPG pendaftar baru, tentunya nanti masuk dalam bagian yaitu pasal 6, yaitu lulusan PPG. Jadi di sini dapat kita garis bawahi bahwa teman-teman lulusan PPG yang bisa daftar seleksi P3K Guru 2022 itu tertera dalam Permen PRB, tepatnya pada pasal yang ke-6 ini teman-teman. Nah, ini yaitu untuk lulusan PPG yang bisa daftar, itu adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Entah itu PPG dalam jabatan maupun PPG prajabatan, tentunya yang penting ini adalah bisa terdaftar ya dalam ini. Nah, sebenarnya dulu itu di guru-p3k.kemdikbud.go.id sudah diberikan fitur untuk kita melakukan pengecekan status PPG. Di sini kita bisa lihat di guru-p3k.kemdikbud.go.id. Di sini ada sebuah fitur tombol untuk kita mengecek data PPG kita. Apakah data PPG kita itu terdaftar di Kemdikbudristek apa tidak dari Serdik yang kita miliki. Namun saat ini sepertinya untuk web ini belum dibuka kembali. Namun pada intinya teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K Guru 2022 dari jalur lulusan PPG ini adalah nanti bisa cek di sini ya. Nah, selanjutnya mungkin nanti juga akan beda perlakuannya antara teman-teman lulusan PPG dalam jabatan dan juga prajabatan. Nah, lulusan PPG prajabatan itu adalah lulusan PPG yang mana mereka itu tidak mengajar, tidak terdaftar di Dapodik ya. Maka di sini teman-teman kalau misalkan teman-teman lulusan PPG prajabatan nanti bisa masuknya di sini. Nah, untuk teman-teman lulusan PPG prajabatan, atau juga bisa juga teman-teman yang lulusan PPG dalam jabatan namun sudah nggak menjadi guru lagi, nggak terdaftar di Dapodik lagi, sehingga nanti ketika melakukan pendaftaran ini bisa juga nanti melalui jalur lulusan PPG ini. Kalau misalkan teman-teman lulusan PPG punya Serdik namun masih mengajar di sekolah baik itu negeri maupun swasta, maka teman-teman nanti masuk dalam kategori ini ya. Kalau dari sekolah negeri ini masuk dalam kategori ini, cuman bedanya teman-teman memiliki afirmasi sertifikat pendidik, bisa lulus 100% untuk yang kompetensi teknisnya. Bagi teman-teman lulusan PPG dalam jabatan sekolah swasta, tentunya nanti tidak bisa masuk ke kategori lulusan PPG di sini. Tapi teman-teman masuk dalam kategori guru honorer sekolah swasta yang memiliki sertifikat pendidik dan nanti bisa mendapatkan afirmasi untuk 100% teknisnya. Nah, status lulusan PPG dalam jabatan dan prajabatan tentunya nanti akan sama ya afirmasinya, baik itu guru sekolah swasta maupun juga lulusan PPG prajabatan ini teman-teman. Kemudian terkait tentang afirmasi yang diberikan, tentunya kita bisa melihat untuk di sini adalah untuk yang mekanisme penempatan ya. Ini nggak perlu kita bahas lagi. Nah, selanjutnya di sini nanti teman-teman lulusan PPG yang pendaftar baru ini bisa masuk dalam ini. Jadi pelamar seleksi tes untuk umum yang menggunakan cat UNBK ini adalah yang pertama, ini pelamar seleksi yaitu dari guru honor sekolah negeri terdaftar Dapodik kurang dari 3 tahun. Kemudian lulusan PPG terdaftar pada database kelulusan program pendidikan guru ya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ini teman-teman nanti masuknya di sini. Kalau teman lulusan PPG dalam jabatan di sekolah swasta masuknya dalam kategori ini. Namun dari segi afirmasi ini nanti adalah sama, yaitu untuk kompetensi teknis bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik, maka ini nanti sudah langsung lulus ya, nggak dihitung berapapun atau mungkin salah semua jawabannya, langsung mendapatkan poin yaitu 500 poin atau 100% ya teman-teman. Jadi sudah menjadi modal awal. Nah, demikianlah terkait tentang penjelasan lulusan PPG yang bisa daftar, kemudian perbedaan lulusan PPG dalam jabatan prajabatan. Semoga bisa sedikit memberikan pencerahan dan marilah kita manfaatkan seleksi P3K tahun ini semoga nanti menjadi rezeki kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.